Dulu sampai saya menikah dan punya anak satu itu belum ada banjir. Mungkin sekarang karena udah dibangun perumahan ya, dan untuk penyerapan air hujan itu mungkin udah nggak ada ya. Pontianak dan masyarakatnya menyimpan banyak cerita bersama air. Namun, saat air kehilangan ruangnya, banyak yang akan terdampak karenanya. Secara geografis, Pontianak terletak di antara dua sungai, Sungai Landak dan Sungai Kapuas, yang merupakan sungai terbesar di Indonesia. Ia juga terletak tidak jauh dari muara laut. Tidak heran apabila masyarakat Pontianak terbiasa hidup bersama air. Hal ini tercermin dalam cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari, bahkan sejak 300 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, dalam kehidupan keseharian mereka ini bersahabat dengan banjir, dengan tinggi rendahnya debit air, kemudian dengan pola-pola penguasaan sungai. Nah, secara tradisional, masyarakat di kawasan itu membangun perumahan yang dikatakan dengan arsitektur panggung, rumah tinggi, untuk mengatasi genangan air ke dalam rumah. Selain menyesuaikan bangunan rumah, mereka juga menggali banyak parit. Saking banyaknya, peribahasa mengatakan Pontianak kota 1000 parit pada masa yang lalu. Parit-parit ini adalah jalur utama aliran air hujan dan luapan air sungai, sekaligus bagian penting dari sistem drainase alami kota Pontianak. Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi mulai ditinggalkan. Rumah panggung berganti beton, parit banyak yang menghilang atau berubah fungsi. Secara tidak langsung, ruang untuk air jadi semakin sedikit, sehingga terjadilah banjir atau genangan air di berbagai titik di kota Pontianak. Dalam 10 tahun terakhir, Pontianak mencatatkan sekitar 1-3 kali banjir setiap tahunnya. Namun belakangan ini, banjir jadi jauh lebih sering terjadi. Dalam 1 tahun ini bisa sampai 6 kali banjir. Kalau dulu banjir itu 1 tahun sekali. Tidak hanya lebih sering, banjir juga meluas ke daerah di mana banjir tidak pernah terjadi sebelumnya. Alhasil, 86% bangunan dan 79% warga Pontianak terkena dampaknya. Jadi banjir di Pontianak itu sumbernya itu terdiri dari 3 sumber. Yang pertama yaitu dari pasang surut. Apabila terjadi pasang tinggi, terjadi rob atau banjir di wilayah pesisir. Yang kedua yaitu banjir yang disebabkan oleh curah hujan tinggi yang menggenangi wilayah perkotaan Pontianak. Dan ada satu lagi banjir yang sebenarnya bukan langsung disebabkan tapi dipengaruhi oleh debit yang tinggi dari sungai. Curah hujan tertinggi di Pontianak umumnya terjadi di bulan basah, yaitu di awal tahun dan akhir tahun. Dan selama 20 tahun, curah hujan tidak pernah setinggi sekarang ini, dan trennya menunjukkan bahwa ia akan terus meningkat. Selanjutnya, pasang surut. Pasang surut harian di Pontianak mengikuti pola siklus diurnal. Artinya, hanya ada 1 kali pasang tinggi dan 1 kali pasang rendah dalam periode 24 jam. Saat kedua hal ini terjadi secara bersamaan, genangan tidak dapat terelakkan. Satu-satunya cara agar air surut adalah membuatnya mengalir ke wilayah lain, karena di Pontianak air tidak mudah terserap. Itu karena juga air tanah di wilayah pesisir atau di wilayah kota Pontianak yang datar ini, karena dia lahan gambut, itu air tanahnya itu dangkal. Jadi kurang dari 1 meter itu kita sudah dapat air tanahnya. Di lain sisi, air yang seharusnya mengalir tertahan oleh pasang. Di sini terjadi bejana berhubungan di mana air dari darat tidak bisa keluar karena ketinggian airnya sama dengan ketinggian air pasang. Itu saja untuk masuk ke sungai itu sulit. Karena dia jangan-jangan sungainya itu yang berbalik ke drainase. Jadi butuh waktu untuk air itu kemudian surut. Banjir dalam waktu yang lama akan berdampak pada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Namun penting bagi kita sebagai kota yang bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan untuk mulai memandang risiko ini secara serius. Kedekatan Pontianak dengan air adalah bagian dari sejarah. Sekarang, ketika air mulai jenuh dan meluap, Pontianak perlu membangun ulang hubungannya secara lebih adaptif dan berkelanjutan.